Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Salam KPK, ikhlas ruhnya dakwah. Teman-teman yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kembali bertemu dalam kondisi sehat walafiat, dalam penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membahas sedikit seputar salah satu organisasi kami, salah satu perkumpulan kami, komunitas kami yang alhamdulillah diprakarsai oleh seorang yang boleh dikata anak muda atau guru kami, yakni Al-Mukarram Raden Ahmad Afandi. Dan alhamdulillah beliau selalu memberikan banyak masukan, banyak nasihat kepada kami bagaimana sesungguhnya menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang dai yang baik dan menjadi seorang dai yang betul-betul diharapkan oleh agama ini. Dan hari ini saya berada di Kabupaten Bulukumba bersama dengan salah seorang teman saya, Ustaz Ubaidul Haq atau Dai Bain. Beliau juga salah satu anggota dari komunitas pendakwah keren atau KPK yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau kira-kira bagaimana tanggapan-tanggapan beliau perihal tentang komunitas pendakwah keren ini. Bagaimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita sudah lama ini ceritanya kenalan. Kalau tidak salah sejak 2012. Dan alhamdulillah sejak saat itu kami terus menggerakkan dakwah dan saya kira kita sevisi bagaimana cara agar supaya dakwah itu bisa dikenal masyarakat tanpa harus mengeluarkan modal banyak. Bagaimana kira-kira menurut Ustaz? Jadi bahwa dakwah ini adalah perkataan yang paling indah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Maka salah satu visi kita ini adalah mendakwahi masyarakat dan memasyarakatkan dakwah. Maka dakwah ini harus menggeliat. Dan kalau kita berbicara tentang geliat dakwah, maka tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya generasi muda. Maka di tangan kita lah generasi muda, kejayaan dakwah akan disongsong. KPK ini lahir untuk menyambut itu, menyambut era dakwah yang diusung oleh anak muda yang kemudian diharapkan berkahnya dakwah ini membumi. Artinya orang merasakan ini berkahnya dakwah, orang merasakan manfaat dan kebaikan dakwah, kebaikan menjadi masif dan tentu itu tidak bisa terlepas dari yang namanya keikhlasan. Maka motto kita, ikhlas adalah ruhnya dakwah. Seperti itu Ustaz. Iya. Jadi begini Ustaz, ini fenomena yang terjadi akhir-akhir ini seputar tentang dakwah itu sendiri. Sekarang kan dakwah itu tidak mesti lagi seperti zaman dulu harus dari panggung ke panggung, harus dari mimbar ke mimbar. Sekarang sudah ada namanya dakwah virtual, lewat YouTube, lewat media sosial. Tetapi imbas dari ketenaran seorang dai itu yang kemudian dikenal melalui media sosial itu akhirnya membuat beberapa yang kita jadikan oknum, akhirnya karena ketenarannya ketika ingin tampil di tengah umum, di tengah masyarakat, biasanya dia sudah pesan tarif gitu. Kira-kira bagaimana kira-kira menurut Tak ini tentang dai-dai yang suka pasang-pasang tarif itu karena tenarnya? Sebenarnya begini, tenar itu penting. Ya, karena di tenar ini ada brand. Dengan adanya brand, penerimaan itu lebih dari sekedar biasanya. Maka sebaiknya ketika kita tenar ini dijadikan peluang untuk dakwah yang lebih luas. Bukan kemudian memasang tarif. Karena ketika dakwah ini ditarif-tarifi, maka nanti ada kesan bahwa dakwah ini hanya konsumsi elit dan hanya sekedar seremonial. Dan itu yang kita saksikan sekarang, bahwa orang yang punya banyak uang bisa mengundang dai-dai hebat, tapi yang kemudian hanya dijadikan sebagai sebuah kebanggaan. Tapi kan ada teman-teman juga sebagian bilang kan kita berdakwah ini tidak jalan kaki, ada ongkos bensinnya, kita berdakwah ini harus meninggalkan pekerjaan, kita berdakwah ini harus butuh banyak waktu, kita tinggalkan tempat kita mendapatkan penghasilan, sehingga wajar katanya kalau dia pasang tarif. Apakah memang itu pendapat begini itu dibenarkan atau tidak? Begini, berdakwah ini adalah kewajiban. Ya. Maka yang namanya kewajiban erat kaitannya dengan ketaatan.
Yang namanya ketaatan itu suka dan duka tetap dilakukan. Maka sebagai seorang pendakwah harus ada prinsip itu, bahwa berdakwah itu kesenangannya lahir dari hati, lahir karena cinta, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjalankan dakwah tanpa perjuangan. Bahkan bukan hanya dakwah, hidup ini mensyaratkan perjuangan. Makanya ada kalimat bijak, siapa saja yang hidup maka dia harus berjuang, dan siapa yang memilih berjuang maka harus berkorban. Yang tidak mau berkorban tidak usah berjuang, yang tidak mau berjuang mati saja. Makanya ada kalimat-kalimat Nabi yang kemudian itu diabadikan dalam Al-Quran. Ketika mereka berdakwah kepada kaumnya, lalu kaumnya menolak. Lalu Nabi itu kemudian mengatakan, in ajra illa 'ala Allah. Balasannya ini tergantung Allah. Nah, bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau Allah kasih kita kesejahteraan di dunia, maka itu adalah bagian kecil dari balasan dakwah yang Allah hadirkan. Nah, jadi berarti orang-orang yang boleh jadi memasang tarif dan sebagainya itu ada kekurang yakinan tentang balasan yang Allah akan berikan. Saya kira begitu ya. Nanti baru dibalas. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Salam KPK, ikhlas ruhnya dakwah. Kembali lagi di channel Ustadz Zain Official. Salam KPK, ikhlas ruhnya dakwah. Kita lanjutkan ini Ustadz. Siap. Tadi kita berbicara tentang bagaimana ustadz-ustadz yang suka memasang tarif ketika dia berdakwah. Kira-kira dan Ustadz sudah menjawab, boleh jadi itu sebagai indikator bahwa ketika dia berdakwah tidak ada keyakinan bahwa Allah akan membalas dari setiap jerih payah dalam berdakwahnya. Nah, ini kan KPK, kita tahu bersama bahwa guru kita sudah memberikan semacam nasihat, bahkan menjadi jargon kita di KPK bahwa ikhlas itu ruhnya dakwah. Ya, artinya saya ingin mungkin meminta pendapat Ustadz, kira-kira siapa tahu di luar sana teman-teman kita ada yang memiliki kemampuan untuk berdakwah atau mungkin kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada umat. Siapa tahu ada teman-teman kita yang mau bergabung di KPK, kira-kira apa pesan atau boleh dikata apa kira-kira persyaratan yang harus mereka penuhi supaya bisa bergabung dengan kita ini. Jadi yang pertama harus dimiliki oleh seorang dai adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dimiliki oleh para nabi, sehingga mereka berdakwah itu bukan dengan iming-iming duniawi, tapi sebuah tantangan yang nyata, bahkan nyawa taruhannya. Jadi di KPK ini guru kita, founder KPK, Kiai Raden Ahmad Afandi itu sepakat, kita semua sepakat, dan itu adalah ilmu yang beliau tuangkan ke kita bahwa masyarakat harus tersentuh oleh dakwah, setidaknya sebagai solusi untuk meredam pengaruh-pengaruh buruk. Jadi kita sepakat bahwa keberhasilan dakwah itu tidak dinilai dari efek duniawi yang dirasakan oleh para penyuluh dakwah, tetapi efek dakwah yang sesungguhnya itu adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan, sehingga nilai-nilai agama hadir di setiap sendi-sendi kehidupan. Terkait dengan KPK sendiri, kita tahu bahwa jargon KPK ikhlas ruhnya dakwah ini adalah ibaratnya ini urat nadinya pergerakan KPK ini, ruhnya. Yang kalau tidak ada mati ini pergerakan. Maka yang penting sebenarnya di KPK ini adalah berkorban untuk dakwah, memberikan apa yang kita bisa untuk dakwah,
semaksimal kemampuan kita. Korban apa saja ini? Berkorban, Uang, ya, tenaga, harta, waktu, ya. Betul. Siap diundang di tempat yang jauh dan tidak dikasih transport. Ya. Ya. Bahkan ada teman kita juga kan Ya. berprofesi sebagai seorang polisi. Wih, luar biasa. Boleh jadi di tengah-tengah kesibukannya beliau tetap mau, Ada. walaupun dia lagi tugas misalnya, tapi Masya kalau Allah. karena ini tugasnya dakwah, dia izin mungkin kepada atasannya, Subhanallah. alhamdulillah biasa diberi. Makanya Ya. dakwah ini di semua sektor harus ada. Betul. Jadi tadi Ustadz bilang ada kreativitas di lini-lini kehidupan ini harus tersentuh oleh dakwah. Jadi sekarang dakwah bukan hanya sekedar bicara. Terlalu banyak orang yang banyak bicara. Ya. Ya, jadi ada tuh iklan yang bilang beri bukti bukan janji. Ya, jadi sekarang mohon maaf sekali nih Ustaz. Dakwah ini hanya sekedar seremonial, tidak benar tunjuk kalau tidak ada. Ya, 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 jadi banyak orang seperti itu. Ya, itu tadi ada kebanggaan kalau undang Ustaz mahal. Ya. Yang diundang juga bangga kalau dibayar mahal, akhirnya jadi standar. Kalau mau diundang harus sekian. Saya Masya ingat Allah. ada satu teman ustadz juga, ya boleh dikata kiai juga di Makassar, itu pernah bilang begini, kalau ada ustadz yang sepanjang dia berdakwah selalu tentukan tarif, tidak mau ceramah kalau di lorong-lorong harus diberi tarif, kata beliau nanti kalau mati ustadz begini itu dipojak-pojak di mulutnya. Ya, saya kira wajar sekali. Saya kira ini harus disampaikan kepada umat bahwa dakwah itu bukan berarti kita tidak menerima bayaran. Betul, betul. Tetapi itu tidak menjadi target, tidak menjadi orientasi kita untuk bisa ke sana, karena kita ini punya andalan yakni Allah yang akan memberikan balasan. Dan saya kira mungkin itu persyaratan tadi dari teman-teman yang mau bergabung di KPK. Yang pertama pastinya harus memiliki sifat ikhlas. Seperti disampaikan Ustadz Baim tadi bahwa walaupun misalnya kalau mau bergabung silahkan, kami terbuka, kami welcome, menerima, ahlan wa sahlan. Tetapi ketika datang berdakwah, baik itu seperti hari ini kami ada di Bulukumba, kami diundang tanpa ada kesepakatan. Bahkan kami pun ikhlas kalau pulang tidak membawa apa-apa. Dan karena tidak pernah memang memberikan arahan kepada panitia di sini bahwa kami pulang harus dibayar sekian, karena itu menjadi semangat kita, ruh kita sendiri di dalam menjalankan komunitas. Jadi dakwah itu harus independen. Betul. Maksudnya tidak terpengaruh pada unsur-unsur itu tadi, sehingga dakwah ini punya marwah. Orang tidak melihat bahwa keberhasilan kita itu ketika bisa mengundang ustadz mahal. Tapi suatu saat masyarakat akan sadar bahwa keberhasilan kita itu kalau ada ustadz yang karena keikhlasannya itu memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka bisa totalitas lewat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sekarang juga banyak masyarakat yang punya kemampuan tapi tidak tergerak. Ini juga salah satu koleksi bagi kita, mungkin karena selama ini kita yang berbicara kepada mereka juga bukan dari hati. Iya. Sehingga ada pepatah itu dari mengatakan hati. ya betul. Sesuatu yang disampaikan lewat hati dari hati akan terima dari hati. Iya betul. Tadi Ustaz sedikit sebelum kita akhiri, ada tadi Ustaz singgung masalah marwah, bahwa orang yang berdakwah yang kemudian didasari dengan ikhlas lillahi taala itu sama dengan mereka menjaga marwah, menjaga kehormatan dari dakwah itu. Berarti bisa kita katakan begini, ustadz-ustadz yang selalu berharap akan sesuatu dari dakwah itu, berharap misalnya dari upah, dari transport, bahkan terkesan memasang tarif, berarti boleh jadi secara tidak langsung dia menjatuhkan marwah dari dakwah itu. Berarti dia mungkin bahasa kasarnya menginjak-injak dari semangat dakwah itu, karena itu dikatakan tadi bahwa berdakwah itu harus terjaga marwahnya dengan dengan independen. Begini, dulu dianggap bahwa sekolah di pesantren itu tidak ada masa depan. Ya. Ketika kemudian para santri ini dalam tanda kutip mengisi mimbar-mimbar yang ada di masyarakat, kemudian masyarakat melihat bahwa ternyata di sini ada nilai dunia. Ya. Maka berlomba-lomba orang memasukkan anaknya ke pesantren dengan iming-iming itu tadi. Maka ini yang kemudian kita katakan bahwa ada starting yang salah dalam memulai dunia dakwah ini. Kita tahu bahwa dakwah ini meminta segalanya dari kita. Jadi kita harus memberikan ke dakwah. Bukan dakwah yang kita dapat apa dari dakwah. Bukan begitu, karena sekali lagi dakwah ini adalah proyek besar lillahi ta'ala, amal jariah, yang bahkan pahalanya akan kita dapatkan bahkan setelah kita meninggal dunia. Tapi itu tadi tergantung dari niatnya.
Kalau niat kita ikhlas, maka disinilah nilai-nilai kebenaran akan dijaga. Ada tuh istilahnya orang, jangan kau mau dibeli. Ya. Makanya Harga diri, siri, ya. siri. Artinya sekarang begini, pertama dakwah tidak bermarwah karena tarif. Yang kedua, kita berdakwah itu banyak pesanan. Kalau mau kau laku jangan kau bahas begini. Kalau mau kau disuka jangan kau anu begini. Sehingga kita lebih kepada mana yang masyarakat senang, bukan mana yang bisa meluruskan masyarakat. Masya Allah. Sehingga itu tadi bahwa berkedakwah belum terasa. Banyak orang berdakwah tapi berkedakwah ini belum terasa. Maka harus lebih pressing kepada kita lagi untuk bisa lebih ikhlas di dalam berdakwah. Sekali lagi tadi, bukan tidak menerima, tapi jangan meminta. Ketika diberikan, silakan terima, kan begitu. Dan setelah kita terima, kita jadikan juga itu sebagai ajang untuk menghidupkan dakwah. Kan terima kasih. Dari dan untuk dakwah. Itu dia. Terima, kita terima, kasih lagi. Betul sekali. Ya, Masya Allah, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan pada pertemuan yang singkat ini. Intinya kepada seluruh teman-teman, pada penggemar khususnya Ustadz Zain Official, para penggemar KPK, Ustadz Armayadi Official, dan seluruh para penggemar kami di DAI Komunitas Pendakwah Keren, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kami punya prinsip sejak berdirinya komunitas ini bahwa tetap ikhlas itu adalah rukunnya dakwah. Seperti disampaikan Ustadz tadi, semua yang hasil dari dakwah pun kalau ada akan dikembalikan kepada dakwah. Yang kedua, bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami di komunitas pendakwah keren, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman bisa masuk, tetapi tentunya harus didukung dengan sevisi dan semisi dengan apa yang menjadi jargon dari komunitas pendakwah keren ini. Ikhlas dan kemudian harus menjaga marwah dakwah itu sendiri, kehormatan dakwah itu, bahwa sesungguhnya kita berdakwah untuk Allah, berdakwah hanya Allah yang akan membalas, dan yang paling penting tugasnya dakwah itu adalah menyampaikan kepada umat tanpa ada embel-embel pesanan dan apapun itu. Yang jelas dakwah itu ikhlas itu tidak bisa disebutkan apa-apa, dan itulah yang menjadi ruh kami, semangat kami, sehingga sampai hari ini kami tetap bersatu di dalam dakwah. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Insya Allah mudah-mudahan channel ini selalu berkah, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua selalu dalam kesehatan yang afiat. Terima kasih. Saya Ustadz Zain. Saya Sebain. Mohon diri dari ruang kaca, dari ruang dengar tak semua. Salama kita pada salama. KPK ikhlas. Ruhnya dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.